Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qad qala Allah ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala di dalam Al-Qur'an sering sekali bersumpah dengan waktu dan jenis-jenis waktu. Seperti Allah berfirman, wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal wad wasyamsi wa duhaha wadduha wal laili idza saja, dan ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Dan Allah telah menyatakan dalam ayat yang tadi, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia semuanya rugi kecuali orang-orang yang menunaikan 4 perkara: iman, amal saleh, berdakwah kepada Allah, dan dalam kesabaran. Dalam kalimat yang singkat ini saya ingin menjelaskan tentang waktu dan apa yang dibicarakan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu, dan apa yang semestinya diketahui oleh seorang mukmin tentang waktu. Ada beberapa hal yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Poin yang pertama, seorang mukmin wajib mengetahui waktu adalah untuk ibadah, waktu adalah untuk taat, waktu adalah untuk beramal saleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia dan memperingatkan kita sebagai orang mukmin bahwa waktu adalah untuk amal, waktu adalah untuk ibadah. Maka barang siapa yang diberikan jatah umur oleh Allah Ta'ala dan diberikan nikmat waktu, lalu ia tidak menjadikannya sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah, maka dia telah maksiat kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam ayat-ayat yang tadi, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kecuali agar mereka mentauhidkanku. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu, beribadahlah kepada Rabbmu sehingga datang kematian. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, yang telah menciptakan langit
telah menciptakan bumi, maka tujuannya adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Lalu Allah berfirman dalam surah Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ittaqullaha haitsu ma kunta. Dalam ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin mesti menjaga ketakwaannya dalam setiap masa, dalam setiap tempat. Makanan wa zamanan, waktu dan tempat diisi dengan ketakwaan. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua, apa yang diingatkan Allah Ta'ala kepada kita tentang waktu, dan apa yang diingatkan oleh baginda Nabi SAW tentang waktu, bahwa Allah memperingatkan kita bahwa manusia akan terbagi kepada dua dengan waktu ini. Kelompok yang pertama, mereka orang-orang yang menyesal ketika dalam dua keadaan, ketika syakratul maut dan ketika yaumul qiyamah. Dan kelompok yang kedua yang mereka berbahagia, mereka mendapatkan ketentraman dan kenyamanan dalam dua hal tadi, ketika syakratul maut dan ketika berada di yaumul qiyamah. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, dan orang-orang yang bertakwa, yang memenuhi waktunya dengan ibadah. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka mentauhidkan kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beramal saleh, istiqomah dalam taat kepada Allah, istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah, maka akan turun kepada mereka ketika sakratul maut, para malaikat mengatakan, janganlah kamu bersedih dan janganlah kamu takut, dan kabar gembira bagi kalian adalah surga. Demikian juga ketika dikumpulkan di arasatil qiyamah, mereka diberikan kabar gembira dan kenikmatan karena mereka telah menunaikan kewajiban Allah di dunia ini. Sementara orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang durhaka, dan orang-orang yang melalaikan waktu dengan urusan dunia semata, maka setiap di antara mereka akan menyesal dalam dua kondisi. Yang pertama adalah menyesal ketika sakratul maut. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Al-ayah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, renungkanlah ayat ini, bahwa Allah telah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta dan keturunan kalian melalaikan kalian untuk zikir kepada Allah, lalai untuk menunaikan salat, lalai untuk thalabul ilmi, lalai untuk berjihad, lalai untuk melakukan ibadah. Maka siapa yang dilalaikan dengan dunia, maka mereka akan rugi. Lalu Allah mengingatkan, infakkanlah harta-hartamu sebelum datang ajal, sebelum datang syakratul maut, sehingga seseorang akan mengatakan, Ya Allah, tangguhkan walaupun sesaat, tangguhkan walaupun sehari. Apa yang akan dilakukan oleh orang itu? Tidak ada manusia yang mengatakan ketika syakratul maut dan menyesal di hadapan Allah Ta'ala, menyesal di depan para malaikat. Mereka mengatakan, Ya Allah, berikanlah aku tangguh ke dunia lagi, berikan tangguh aku untuk hidup. Untuk apa? Bukan untuk cari dunia, bukan untuk cari pangkat dan kekuasaan, tapi mereka mengatakan, aku akan beramal saleh. Maka menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa di antara kita
yang melalaikan ibadah kepada Allah hari ini, yang tidak menunaikan taat kepada Allah Ta'ala hari ini, maka ketika sakaratul maut akan menyesal. Kemudian nanti yaumul qiyamah, dan pada hari kiamat akan terjadi dua penyesalan. Penyesalan di arasatil qiyamah, penyesalan ketika orang itu berada di padang mahsyar, dan penyesalan ketika orang itu dimasukkan ke neraka. Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Dan ingatlah ketika engkau akan melihat orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, ahlu maksiat, dalam keadaan mereka terhina di hadapan Allah, mukanya tersungkur ke bumi dalam keadaan dihinakan. Seraya mereka berkata, kami hari ini telah melihat, kami hari ini telah mendengar, ya Allah kami kembalikan lagi ke bumi. Untuk apa? Bukan untuk cari dunia, bukan untuk cari tahta, tapi dia mengatakan kami akan beramal soleh. Kemudian yang kedua, ketika masuk neraka, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wahum yastarihuna fiha rabbana farji'na na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Allah berfirman, ketika mereka menjerit di neraka, ketika mereka diadab di neraka, dan mereka menjerit dengan suara-suara yang sangat keras, lalu mereka berkata, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ya Allah, keluarkan kami ke bumi walaupun sesaat. Untuk apa? Kami akan beramal soleh dengan amalan yang belum pernah aku lakukan. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita melalaikan waktu untuk ibadah kepada Allah. Janganlah kita melalaikan sesaat pun untuk ibadah kepada Allah, karena ketika kita sakaratul maut akan menyesal dengan apa yang kita lalaikan di dunia ini. Walidzalika qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Wa inna idha'atal waqti yaqta'uka anillah wa andaril akhirah. Wa wal mautu yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, ingatlah bahwasanya menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Karena ketika orang itu melalaikan waktu, maka setiap waktu yang dia lalaikan akan menyebabkan dia terputus dari rahmat Allah, akan terputus dari keriduan Allah, akan terputus dari maghfirah Allah Ta'ala. Tidaklah ketika orang itu melalaikan wudu dalam setiap saat, dia akan terlalaikan dari keutamaan bahwa wudu itu akan menghapus dosa. Tidaklah ketika seorang mukmin tidak jalan ke masjid dan dia tidak sholat berjamaah dan dia sholat di rumah, dia akan terlalaikan dengan pahala-pahala setiap langkahnya menghapus dosa dan mengangkat derajatnya. Tidaklah seorang mukmin ketika dia lalai tentang 2 rakaat sebelum subuh yang dinyatakan oleh Nabi sallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha, bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dengan dunia dan seisinya. Orang yang melalaikan 1 waktu saja untuk ibadah kepada Allah, kesempatan yang dimiliki, maka dia terputus dari rahmat Allah, terputus dari maghfirah Allah Ta'ala, dan dia pun akan terputus dengan surga, kenikmatan-kenikmatan surga. Sebab setiap di antara kita melalaikan waktu, maka kenikmatan surga akan terputus. Tapi mati hanya memisahkan kita dengan alam semesta ini. Mati hanya akan memutuskan kita dengan teman-teman kita. Tapi melalaikan waktu, kita akan terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kata mutiara yang sama, qala ya ibna Adam, innamaka anta ayyamun, fa idza dhahabat yawm dhahaba ba'd. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya kamu itu adalah hari-hari. Apabila telah pergi 1 hari, maka telah pergi bagian dari hidupmu. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang melalaikan 1 detik saja, 1 saat saja dari ibadah kepada Allah, maka dia telah terputus dari setiap kebaikan. Demikianlah Allah Ta'ala memperingatkan waktu kepada kita. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah taala. Kemudian yang poin yang ketiga, Allah dan Rasulnya memperingatkan waktu kepada poin yang sangat agung. Nabi SAW mengatakan, al khairu fi bukuriha. Wa qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Wa qala Allah Ta'ala sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Wa qala Allah Ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Al-ayat. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan kepada kita, seorang mukmin tidak boleh melalaikan waktu yang paling awal, waktu yang paling baik. Karena disitulah keutamaan yang akan didapatkan oleh setiap mukmin. Rasulullah SAW memperingatkan tentang Jumat. Barang siapa yang datang pada jam yang pertama, maka dia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang sholat Jumat datang pada jam yang kedua, seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang datang pada jam yang ketiga, seperti berkurban dengan kambing. Siapa yang datang pada jam yang keempat, seperti dia berkurban dengan ayam. Dan siapa yang datang pada jam yang kelima, seperti berkurban dengan telurnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wal malaikatu yaqumuna alal bab yaktubuna awalal fal awal fa idza ja'al imam tawitus suhub. Dan para malaikat berada di pintu-pintu masjid. Mereka mencatat setiap mukmin yang datang ke masjid. Apabila imam telah datang, maka ditutuplah tulisan itu. Menunjukkan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang mukmin tidak boleh mengatakan saya nanti akan beramal, tapi dia mengatakan hari ini saya beramal. Nabi SAW mengatakan, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa ma fis safil awali thumma la yajiduhuma illa idastahamu lastahamu. Kalaulah orang-orang tahu tentang keutamaan menjadi muadzin dan keutamaan beradan dan keutamaan berada dalam shaf yang pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali kalau diundi dan berlomba, maka mereka akan berlomba. Menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin tidak boleh mengatakan saya akan memberikan shaf yang pertama kepada orang lain. Seorang mukmin tidak boleh mengatakan biarkan orang lain adzan. Seorang mukmin mengatakan saya mesti shaf yang pertama, saya mesti menjadi seorang muadzin. Demikianlah seorang mukmin. Kenapa? Karena disinilah adalah amal yang terbaik. Bahkan Nabi SAW memperingatkan kepada kita, iktanim khamsan qabla khamsin. Perhatikanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Masa muda sebelum tua, sakit sebelum, ketika sehat sebelum sakit, dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, apa kata beliau? Badiru bil amal fitanan kakit atil lailil mudlima yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahum bi aradi minad dunya. Bersegeralah kalian kepada amal sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya kesesatan, banyaknya kemaksiatan. Menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang mukmin beramal mesti yang terbaik, beramal mesti yang paling pertama, beramal adalah mesti yang paling baiknya. Dan demikianlah dia menggunakan waktu. Dan yang terakhir kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, Nabi SAW menjelaskan dalam kaidah beramal, dan para ulama menjelaskan dalam kaidah beramal, jika dalam satu saat kita diberikan 2 pilihan untuk beramal, di mana kita tidak punya waktu kecuali saat itu, sedangkan di situ ada 2 amal, maka orang mukmin mesti faqih memilih amal. Yang pertama adalah amal yang manfaatnya lebih besar, amal yang pengaruhnya lebih besar. Oleh sebab itu Nabi SAW memperingatkan kepada amal-amal tertentu dari amal-amal yang lain. Contohnya Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin, shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu. Nabi SAW memperingatkan kepada 3 amal. Bukan berarti amal yang lainnya tidak penting, tapi menunjukkan orang mukmin ketika dia berada dalam satu waktu,
dan dia dihadapkan kepada dua amal, maka dia adalah mesti faqih. Kenapa? Karena orang mukmin berpacu dengan waktu, dengan keutamaan-keutamaannya. Dan sebagai penutup kita lihat, seandainya pada tanggal 10 Zulhijjah kita dihadapkan kepada dua poin, antara kita berkurban, antara kita bersedekah, maka para ulama mengatakan yang terbaik pada tanggal 10 Zulhijjah adalah kita berkurban. Karena amalan yang terbaik pada hari itu adalah amalan berkurban, yang merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah orang mukmin, faqih dengan waktu. Bagaimana orang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengoptimalkan waktu yang diberikan Allah kepada kita dengan ibadah dan taat kepada Allah taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus